ada di kepengurusan PDNU Kabupaten Ciwidey yang hadir yang saya hormati. Ini Banser. Kepada Bupati. Ya. Oh mantap, aku lampu YouTube. YouTube lah. Ya, Mas ya. Tombol like, tombol ya. Kepada Sentenanan lho, Bos. kepala desa, Seguyon. Aku mau serono sik baru tak ngene nah. Iya. Aku orang tahu di kamera loh. Subscribe, Mas. Sing ora goyang sih, sing ngene ya kan. Tombol merah itu loh. Lanjut. Dari pakaian Ning di. Kuwi sik ibu-ibu lho. Oh iya. Hah? saya hormati dan kepada PSHT yang sebenarnya hati-hati karate yang hadir untuk meramaikan dan menyemarakkan acara pada sore hari ini nanti Asem perang Pak. seluruh Guyu, Pak. hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari generasi mana semuanya yang Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin Apa lemes ini iki? Ora ono kopine ndak. semuanya Lemes meneh awakku. Ayah. Tukoke pop es ra. Alamak. Pes no. Pop es siji we. yang telah memberikan kesehatan Iki sudah dodol ya. Jare apane wis panen. Wis. Durung. Oh wis. ini kita bisa Pop es siji we. Ah wong niliki ora kon ro. Nganu tak lirik rokno wonge. Nono. tahun 2002 Di Wong Desa. Roh. mudah-mudahan pertemuan ini mendapat berkah Di Wong Desa. Malah do turu. Nggih. Ben rada seru ra, Pak? Salawat dan salam terutama kita sama-sama sampaikan. Alah komen ora nono. Ora bales ka aku. Ora ana sing komen. Apa nulis sampai? Lha mau Muhammad. Dengan bacaan sholawat ora farmer aku disenani karo YouTube pertanian. hikmah pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hai guys, Mohon maaf ya terus aja rene terus sampe. Yo terus piye? Yo sabar sih. Engko tekan kono ya wis kono mau terang. Kekuatan sing ini Subscribe ya guys. Guyu. disampaikan langsung oleh Bapak Haji Rofi. Namun beliau Yo krungu. ini Iya. sama-sama Heeh, ora apa-apa lah. mengawal menjemput Romo Kiai Haji Muafik yang saat ini sudah mendekati lokasi pengajian kita. Mudah-mudahan Apa-apa loh. sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran beliau. Yang terakhir Asli kan kono lho ben krungu iki kan. nanti yang terakhir wis mutuk apa kabu mutuk itu yang meh teko 9 jam renang nggak nyampe pakai perahu yang dayung sekarang itu pacu jalur nggak nyampe sampai ke Mekah tugel sudah lu artinya bahwa kita ini sangat bersyukur karena orang jauh kayak kita kok masih kecipratan itu yang senang. Eropa itu cuman melewati Maroko itu enggak kebagian, bagian sebentar terus hilang. Afrika kebagian iman juga lama-lama hilang. Nah yang di sini ini kok tambah lama tambah bagus, masjid paling banyak di sini, orang sholat paling banyak di sini, orang hafal Quran paling banyak di sini. Jumlah kaum muslimin paling banyak di Indonesia. Dan umat Islam paling ayem, paling damai. Dan paling riang gembira itu di Indonesia. Tidak ada orang riang gembira kayak di Indonesia kalau beragama. Setiap momentum melahirkan kegembiraan.
Kita barusan bergembira ria di bulan Syawal. Siang, pagi, sore halal bihalal. Sing terbangan ngasih lambene keten. Lu pagi di situ, kampung situ, kampung situ. Bahagia semua kalau sudah kegiatan, semua bahagia. Bakul bakso ikut bahagia jualan bakso. Jadi nggak ada Islam riang gembira kayak Islam di Indonesia. Belum selesai kegembiraan di bulan Syawal, sudah disusul kegembiraan di bulan Dzulhijjah. Mantenan mantu. Belum selesai bahagia di situ, sudah disusul kebahagiaan pengajian Muharram esok sore. Yang jualan, yang tukang son juga seneng karena sonnya laku. Yang tukang sepanduk ya seneng karena sepanduknya laku. Yang tukang bakso, balon seneng semua. Nanti belum selesai kebahagiaan Muharram, dah masuk kebahagiaan Maulid. Udah apa yang nggak senang di situ? Di pasar udah ekonomi berputar. Bakul ayamnya laris, bakul anggur laris. Ini bakul larutan penyegar cap kaki 3 laris. Bakul bir brand laris, bakul aqua laris. Indah pokoknya. Apalagi nanti sudah kesusul Rejepan, seneng lagi. Terus Sa'ban, khataman pondok, bersih desa. Gak ada Islam gembira kayak kita. Terus kesusul Ramadan, saking gembiranya sampai mercon juga laku. Kalau udah Ramadan, merconan. Sebelum subuh, dudek, sahur, sampai capek gak bangun-bangun sahur, enggak sahur sakarepmu. Nah ini kebahagiaan seperti ini. Ini membahagiakan. Saudara-saudara Islam kita di Afghanistan hari ini nggak bisa merasakan kebahagiaan kayak kita. Jenggotnya kurang panjang dibedil, nggak cingkrang ditembak, nggak pakai cadar pateni ning pasar, nggak ada kebahagiaan apapun. Suriah ngaji kayak begini diroket bubar sudah. Libya presidennya dibunuh. Iran Irak ribut persoalan Syiah Sunni nggak ada habisnya sampai hari ini. Palestina suruh rukun antar pasukan kemerdekaan, nggak rukun. Tiba-tiba yang disalahkan orang lain kenapa nggak bantu? Dia sendiri yang masalah. Kenapa pasukan kemerdekaannya nggak rukun? Kita dulu perang kemerdekaan semua rukun di TNI Polri. Lah ini kan semuanya harus kita pelajari. Jadi biar kita ini nggak dikit-dikit kita Islam tertindas di Indonesia. Ada yang bilang begitu jangan tak tapuk lambene. Kita ini Islam paling riang gembira. Malaysia itu ngaji jam 10 malam sudah ditutup, nggak boleh. Maksa pengajian ya jam 10 malam langsung ditangkap sampai. Sini sampai nungging sampai pagi itu loh, nggak apa-apa. No. Jam segini deh. Ini Islam riang gembira. Padahal ibarat tanaman, ditanam pertama kali itu nggak di sini. Ditanam pertama kali itu di Mekah. Oleh siapa? Oleh Rasulullah. Di Mekah sana itu bukan di Kuansing, Singingi. Bukan di Kuantan Singingi. Ngomongnya aja susah. Kuang Singingi. Kuantan Singingi. Itu kalau belajar diri dari Kuantan Senggigi gitu. Singingi ini susah. Lah itu di sana. Makanya sampean kan kalau baca sejarah, orang yang bertemu Nabi pertama kali kan namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, yang akhirnya disebut sahabat itu namanya kan nggak ada, namanya Joni itu kan nggak ada. Itu menandakan memang bukan orang Indonesia. Jadi awal itu di sana. Terus kemudian dari sana ini karena mendapatkan perlawanan. Perlawanan dari mana? Dari orang Mekah. Nah kenapa orang Mekah kok ngelawan Nabi? Ya orang Mekah nggak ngerti Nabi.
Jadi kenapa? Nggak ngerti kok. Orang Mekah itu nggak ngerti Nabi, karena Nabi itu adalah orang yang paham kitab suci. Wong pangkat dari utusan Allah itu Nabi, penjelasannya ada di kitab suci. Lah kitab suci waktu itu yang ada Taurat sama Injil. Yang megang Taurat sama Injil tidak di Mekah tapi di Filistin. Jadi Nabi itu kalau turun di Filistin paham orang Filistin. Kan belum ada WA waktu itu, belum ada Google, jadi orang Filistin ngerti Nabi, karena Nabi itu adalah jabatan yang tertulis di kitab suci. Orang Mekah penyembah berhala mana ngerti Nabi, bilang aku ini nabi apa? Itu kan sama dengan cerita saya ini datang ke sini. Orang sini sudah dikasih pemahaman tentang kiai. Jadi udah paham kiai, saya nggak khawatir ke sini itu mesti saya dianggap kiai, orang sini udah ngerti kiai. Diajari oleh kiai yang sebelumnya, guru yang sebelumnya. Jadi saya di bandara disambut, salam-salam, rangkul-rangkul, udah sampai sini naik mobil, ngebut di tengah kebun sawit mau nabrak sapi. Di kecepatan 70 km per jam di jalan batu, tiba-tiba ada sapi nyebrang. Iya, untung yang nyopir itu lubangnya apal, saking ngapalnya setiap hari. Hampir tadi itu. Jadi kalau tadi itu lewat sedikit akan ada kabar. Semua nabrak sapi gitu ya. Oh itu viral itu mesti. Ya, sapi warnanya coba pak merah, pantatnya putih itu loh. Tapi balik. Tapi saya nggak khawatir karena orang sini ngerti Nabi. Ini nggak khawatir ngerti. Tapi coba kalau saya ke pedalaman Irian nih, orang Irian itu belum diajari tentang kiai. Makanya kalau saya masuk ke Irian dengan penampilan seperti ini, paling orang sana nganggapnya tim pemburu babi. Gitu loh. Jadi karena nggak ngerti. Jadi makanya ketika orang Arab itu ngelawan orang Mekah itu, karena baru pertama kali itu ada Nabi kok dari Arab itu, baru Nabi Muhammad. Sebelumnya Nabi itu orang Bani Israel itu di Palestina sana, Yordan dan sekitarnya. Belum pernah ada Nabi di Mekah itu dulu kecuali Nabi Ibrahim. Jadi nggak ada sejarahnya, makanya nggak ngerti. Sama kayak orang Sumatera nggak ngerti Wali Songo itu kalau bukan orang Jawa, karena di sini nggak ada Wali Songo. Nabi juga nggak ada sebelumnya. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi datang utusan dari bangsamu Arab. Orang Arab nggak ngerti apa atau Nabi gitu. Dia nggak tahu, ngerti ini penyair, kahin, dukun gitu. Jadi nggak ngerti. Nah itulah makanya ketika mau hijrah, terus malaikat Jibril, ya udah deh Muhammad mau kemana? Mau hijrah, mau pindah. Lu jangan pindah. Lu jangan lah, aku tak pindah. Jibril marah. Aku ini ya Muhammad, tugasku melindungimu. Aku ini malaikat asli. Dulu begitu. Pokoknya Nabi kalau umatnya ngeyel, tak pateni gitu aja. Umatnya Nabi Nuh dablek, tak tenggelamkan gitu aja. Umatnya Nabi Musa dablek, tak tenggelamkan. Umatnya Nabi Ibrahim dablek, tak kasih kodok habis semua. Umatnya Nabi Isa tak kasih lepra mati semua. Lah umatmu dablek pateni aja udah kesuwen gitu. Itu masih ada Jabal Uhud, masih ada Jabal Nur. Oh jangan ya Jibril. Nabi Muhammad cuma berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah umatku karena umatku itu nggak ngerti. Jadi ngadepi orang nggak ngerti itu memang musing nondas. Ngadepi orang nggak ngerti itu. Makanya Nabi aja orang nggak paham. Makanya kalau ada orang nggak paham kiai, jangan marah. Aku ustad, nggak usah gitu. Sekarang kan dikit-dikit. Kamu kalau nggak percaya sama saya, Allah marah. Loh dia nggak kenal sama kamu. Sekarang kan macam aneh-aneh tiba-tiba. Saya adalah ustad. Makanya kalau kemana-mana bawa kartu nama, jabatan ustad. Kamu balik.
Sering kan sekarang itu terus namanya siapa? Saya Gus Muafik kan ya jelek loh. Ini saya Muafik gitu. Saya enggak perlu terus saya Ustadz siapa? Saya Habib siapa? Udah ya elek tadi. Nabi itu dulu begitu karena nggak ngerti. Jadi makanya ini pelajaran pertama. Jadi orang kalau nggak ngerti itu ya nggak mudah. Makanya sudah orang Mekah itu nggak ngerti Nabi. Pelajarannya Nabi itu angel, susah bagi orang Mekah. Tuhannya banyak dikasih Tuhan satu, nggak angel itu. Biasanya Lata, Uzza, Manat, Hubal tiba-tiba terus diseragamkan satu aja. Udah gitu nggak kelihatan lagi. Jadi sudah Tuhannya satu, nggak kelihatan kan repot ini bagi orang Mekah waktu itu. Terus diajari sholat. Biasanya kalau beribadah pada Tuhan patungnya ada. Tiba-tiba ini diajari beribadah, Tuhannya nggak kelihatan. Wah ini susah itu bagi orang Arab. Ini pelajaran yang paling berat itu sholat. Yang tadinya Tuhannya kelihatan, tiba-tiba terus kita nggak kelihatan gitu. Orang Arab pusing gitu, makanya ada pelajaran sholat sampai 5 tahap gitu. Itu kapan-kapan ya tak jelas nanti bangun zaman kita pakai ketahuan. Terus sholat itu pakai wudhu, toharoh, pakai air. Kalau udah jinabat harus mandi. Bagi orang Arab ya menyulitkan. Banyu itu susah diminum aja angel disuruh mandi. Coba, orang sini mandi jinabat sebulan sekali, sana semalam 8 kali ya. Air ini benar-benar berharga. Di sana makanan susah, disuruh zakat. Panas kayak begitu, disuruh puasa lah, itu ini ajaran apa gitu orang Arab bilang. Makanya ada kalimat ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu aneh, asing dan akan pergi dengan terasing. Nah sudah nabinya nggak dikenal, terus pelajarannya angel lah sudah sama ini pergi gitu. Jadi tidak frontal, nggak ada Islam mau terus pelajaran frontal gebuk gitu nggak ada. Nabi aja mundur kok kalau orang nggak paham. Udah kok terus Allah Akbar kepro itu yang nggak ada begitu. Mundur Nabi mundur cari stand ibarat panah tarik mundur ke belakang untuk melesat. Nah setelah itu baru di Madinah. Di Madinah lebih mudah. Karena apa? Karena orang Madinah banyak yang mengerti Nabi, karena di sana sudah ada Yahudi, ada Nasrani, ada Banu Qunaiqah, ada Banu Nadir, ada Banu Quraidah, ada sahabat-sahabat ya banyak mulai paham. Makanya selama 22 tahun orang Madinah ngerti. Itu pelajaran dasar. Makanya gimana kita memperkenalkan diri ke masyarakat gitu, kalau kita orang nggak kenal. Nah setelah itu Mekah pindah Madinah. Nah di Madinah sukses sudah nggak ada masalah. Pelajaran-pelajaran yang rumit itu berhasil karena orang Madinah ngerti Nabi. Sampai akhirnya bersatu, Yahudi jadi satu dengan Islam dalam kerukunan masyarakat Madinah indah. Setelah itu Nabi meninggal. Ya sudah begitu Nabi meninggal. Terus pilkades kalau kita itu pemilihan umum. Ayo siapa yang dibeat semua. Sebanyak-banyakan suara. Yang terpilih adalah Sayyidina Abu Bakar. Meninggal lagi. Pilihan lagi. Ayo pilihan. Yang terpilih Sayyidina Umar. Meninggal lagi. Pilihan Sayyidina Utsman. Meninggal lagi pilihan Sayyidina Ali. Begitu Sayyidina Ali ini memimpin, mulai karena jauh juga dari Nabi, ada keluarga besar yang nggak mau dipimpin, pengen mimpin juga. Keluarga Muawiyah pengen mimpin. Akhirnya ini pengen mimpin, ini dipilih umat, ini pengen mimpin sendiri, bentrok. Akhirnya bentrok sampai Sayyidina Ali terbunuh. Nah begitu Sayyidina Ali terbunuh, putra Sayyidina Ali mulai hijrah itu loh, mulai pindah, sudah nggak di Arab lagi. Sayyidina Hasan, Sayyidina
Husain. Nah itulah perpindahan keluar dari Arab, itu ada sejarahnya. Terus pindah ke Basra, putranya Sayyidina Ali pindah ke Basra. Nah itu agak jauh sudah nggak di Makkah Madinah, Basra itu sekarang Baghdad itu. Nah berada di sana, tapi karena akhlaknya baik, membawa akhlak Rasul, orang Persia itu senang. Ada orang baik ini siapa katanya? Oh itu orang Madinah ini. Nah lama-lama terkenal Sayyidina Husain ini akhlaknya baik, dagang baik, ganteng apa. Raja Parsi itu tertarik, ngelamar ini. Rajanya namanya Rustum. Biasanya kalau di Indonesia dikenal dengan nama Rustam. Rustum ini tertarik terus ngambil menantu Sayyidina Husain. Nah akhirnya Islam menjauh dari Jazirah Arab. Nah orang Persia Rustum ini agamanya Majusi. Majusi itu menyembah api. Nah apinya Majusi itu ditaruh di bangunan dhuwur, diukir, namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam, orang Persia ini naruh Manaro di depan masjid, tapi nggak ada apinya. Itulah. Akhirnya orang Persia punya Manaro bagus di depan masjid. Akhirnya setiap orang lihat Manaro kok bagus, pengen bangun Manaro. Lah itulah yang sampai Kuansing namanya menara. Itu kan dari api Persia dulu. Jadi itu sebelumnya nggak ada di Makkah atau di Madinah, nggak ditemukan Manaro itu tempat orang nyembah api. Lah karena tiba-tiba di situ terkenal Sayyidina Husain. Nah sistemnya perpindahan dari Muawiyah ke Yazid nggak mau disaingi karena dia sudah merasa ditunjuk oleh bapaknya jadi raja. Wah, akhirnya diburu ini Sayyidina Husain, diburu akhirnya ketemu, terjadi pertempuran antara anak Sayyidina Ali, Sayyidina Husain dengan anak Muawiyah namanya Yazid. Nah, bentrok besar, perang besar terjadi di tanggal 9 dan 10 Asyura. Gitu loh. Hasilnya apa? Putra Sayyidina Ali terbunuh. Namanya Sayyidina Husain terbunuh, dipenggal kepalanya. Lah itu kan peristiwanya. Loh, saking peristiwa itu sangat mengerikan dalam pandangan orang di waktu itu, maka orang-orang mengingat peristiwa itu. Makanya termasuk di Indonesia mengingat Asyura itu diingat belakangnya aja Suro gitu. Bukan, tapi kalau yang pakai Asyura gitu kan. Asyura, Sura, bulan Asyura, bulan Sura. Makanya karena itu bulan berduka, makanya beberapa orang di Indonesia itu punya tradisi untuk mengenang itu. Wah, itu cucu-cucu Nabi terbunuh semua, dipikul dengan keranda-keranda. Itu yang apa? Yang pakai menara kecil-kecil itu. Makanya di Semenanjung Sumatera itu ada budaya tabut. Itu mulai dari Jambi. Ini ada ngelarung ini setiap bulan Suro. Itu karena untuk mengingat itu bahwa pernah terjadi peristiwa itu. Nah, kalau di Jawa ke sana kalau bulan Suro itu ndak mantu, ndak menikahkan anak karena itu bulan duka. Jangan bersenang-senang. Nah, untuk mengingat bahwa di bulan itu cucu-cucu Nabi menjadi yatim, maka di bulan Asyura itu ada santunan anak yatim untuk mengenang itu. Loh, makanya orang-orang yang masih mengenang ini diajak ngomong khilafah ya nggak mau. Walau dulu kok ngomong khilafah aja cucunya Nabi terbunuh, apalagi kita hari ini yang ngomong. Makanya orang Indonesia diajak ngomong khilafah, Hizbut Tahrir ya mau pemenang NU yang mau Allah. Kowe wong anyar guru ngerti apa-apa kok bahas. Akhirnya kita selamat karena nggak ngomong itu. Begitu orang Libya mau ngomong khilafah dari negeri yang makmurnya luar biasa, akhirnya apa? Muammar Gaddafi-nya terbunuh. Sekarang menjadi negara termiskin di Arab. Suriah mau diajak ngomong khilafah, berontak kepada siapa?
Basar el. Sekarang negaranya porak-poranda. Gitu. Nah di Indonesia waktu itu kalau mau ributnya luar biasa. Wong mereka mengatakan bahwa pilpres saja sudah perang badar. Pilpres ini perang badar. Perang badar apa? Wong pilpres itu kelanjutannya pilkades. Kalau pilbub ya bupati, kalau provinsi pilgub, kalau negara pilpres, pesta demokrasi lah. Pesta ya ono dangdute barang, kadang ada duitnya, kan biasa begitu. Kalau diterima orang biasa uang bensin. Kalau diterima masjid bangunan sumbangan, kalau diterima kiai bisaroh, nggak sulit. Nah kita gurau aja. Ini bendera tauhid, ini bendera Rasul. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Allah, aku setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Aku juga nggak mau bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit. Pergi nukang tetap pakai palu. Tak jadi akhirnya begitu lama-lama megang ngotot Hizbut Tahrir gewebuk sama TNI Polri lari kocar kacir sekarang. Kelompok ini apa? Mungkin ini dari dulu juga sudah punya bendera la ilaha illallah, cuman kalau dipakai untuk apa? Nutupi orang mati. Dia dari dulu ada. Nah itulah orang datang baru nggak ngerti apa-apa, gayanya paling Islam, yang lama-lama dianggap ahlul bid'ah, ya kan? Suri apa? Taliban. Kita kan ribut persoalan jenggot, persoalan celana cingkrang. Kita udah nih kalau mau cingkrang-cingkrang, mau jenggot-jenggot toh. Kita nggak pernah ngerespon. Begitu pemerintah Afghanistan berbicara jenggot dan celana cingkrang, tembak-tembakan antara yang cingkrang dan yang tidak cingkrang, kedamaian tidak ada. Hari ini mereka tidak merasakan menjadi orang Islam yang nikmat. Loh, ini penting karena mereka nggak punya ingatan. Bahkan ingatan kita tentang bulan Muharram atau bulan Asyura, di mana kita nggak menikahkan anak karena itu bulan duka, difitnah. Orang-orang itu tidak menikahkan anaknya di bulan Syuro karena Nyi Roro Kidul mantu. Loh, ini kan mangkel ke uang. Itu kalau mitnah orang sesuka-sukanya aja kelompok-kelompok ini. Jokowi PKI, itu senengnya la ilaha illallah, ahlul fitnah wal jamaah, ini memang agak berat. Nah itu makanya kita itu selalu punya ingatan-ingatan kayak begini penting. Karena setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, berkuasanya Muawiyah, kebersamaan umat Islam itu hampir hilang. Karena terus kekuasaan ditunjuk oleh bapaknya, yang tadinya pilihan bersama ada. Setelah untungnya dari peristiwa itu terbunuhnya cucu Nabi itu selamat satu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini selamat, dia nggak kebunuh, nggak tahu apa bersembunyi apa lari, namanya anak-anak masih kecil, belum lari itu, tahu tuh selamat. Mau selamat itu mengenang peristiwa itu. Punya anak namanya Sayyid Bakir. Nah Sayyid Bakir punya anak namanya Sayyid Ja'far Shodiq. Ketahuan ada masih nyisa cucunya Sayyidina Husain namanya Sayyid Ja'far Shodiq. Diburu lagi, diburu, pokoknya harus dibunuh Sayyid Ja'far Shodiq. Dicari kemana-mana sampai akhirnya Sayyid Ja'far Shodiq itu curhat sama Rasul, sama kakeknya. Curhatnya ya pakai apa? Ya baca sholawat. Makanya ada sholawat yang demikian menyakitkan itu. Kita sering baca sholawat itu. Itu sholawatnya Sayyid Ja'far Shodiq pengen lepas dari situasi yang buruk itu. Sholawat itu dikenal dengan sholawat asghil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawati awak dhewe ya apal. Makanya kita ini dibujuki wong-wong ngono ku ora iso wong kene iki ngerti kok. Ya Allah, situasi udah nggak memungkinkan, kata saya Ja'far Shodiq. Biarkanlah orang yang zalim itu saling bunuh-bunuhan. Keluarkan kami dari situasi itu dengan selamat. Itu selawat asghil itu.
Akhirnya lolos Said Ja'far Shadiq, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, keluar dari jazirah, punya anak namanya Sayyid Muhammad, jauh situasi itu. Di sana udah bisa senengi Yazid bin Muawiyah. Nah keluar lagi punya anak namanya Sayyid Aisyah, dikenal dengan Aisyah An-Naqib. Nah punya anak lagi namanya Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad itu tambah gak kuat, di situ hijrah menjauh, makanya dikenal dengan nama Ahmad Al-Muhajir. Punya anak Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam, tambah jauh dari Arab. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Lah itu sampai Mongolia, sudah jauh, sudah nggak di Mekah mati, tapi sampai Mongolia. Zaman tahu Mongolia? Ya Mongolia itu ya daerah Asia Tengah, deket-deket Soviet sana. Nah, mulai, nah Said Abdul Malik ini yang kemudian punya anak banyak, dikenal dengan klan Azmat Khan itu di situ. Nah punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Nah itu diambil menantu Raja Campa di Kamboja situ. Jadi udah mulai mendekat ke Indonesia. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, bersama Sultan Malikus Soleh, Malikus Dhohir, mendirikan kerajaan Samudra Pasai sekitar tahun 1200. Nah kemudian punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, sudah masuk tanah Nusantara, yang dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Lah itu punya anak namanya Ibrahim Asmoro Kondi, punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel, sudah masuk ke tanah Nusantara, di mana waktu itu Nusantara lagi kuat-kuatnya. Di Jawa ada Majapahit, di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya, kuat-kuatnya. Jadi jangan dikira Islam masuk ke Indonesia itu di saat Indonesia orang bodoh gitu, itu kadang orang ngarang itu kayak begitu. Islam datang ke Indonesia saat Indonesia zaman jahiliyah, masa kebodohan, pengen tak tapuk elamene wong itu nek gawe cerita ini. Kita ini negara yang lagi kuat-kuatnya. Kekuasaan Nusantara waktu itu sampai Madagaskar, sampai semenanjung Afrika, separuh Korea Selatan dikuasai oleh orang Majapahit dan Sriwijaya. Makanya yang buka hutan di provinsi Qinghai di Korea Selatan orang dari Majapahit, namanya siapa? Surowareng. Itu kan kadang orang nggak ngerti. Separuh Australia dikuasai kerajaan Nusantara. Loh, makanya kita ini jangan dikira, makanya orang kadang mikirnya di Sriwijaya sudah ada universitas terbesar di Asia, namanya Nalanda. Di Jawa sudah ada kitab pengetahuan politik namanya Negara Kertagama. Di sana ada pengetahuan sosial namanya Sutasoma. Sudah komplit. Makanya yang datang ke sini nggak main-main. Kalau yang datang ke Eropa cukup panglima perang, beres. Makanya begitu datang langsung ngamuk, menang, habis itu diamuk kembali sama orang Eropa, kalah lagi, hilang lagi, udah. Yang datang ke Afrika ya kalah lagi, udah. Yang di sini hebat karena punya pengalaman yang di sana. Bagaimana membentuk kembali kekuatan Islam ini bisa hidup dengan seluruh kekuatan yang berbeda, gitu loh. Makanya saya selalu ceritakan, kalau di sana ada orang kuat Eropa, namanya Samson. Di Sumatera ada namanya Sipahitli, kuatnya luar biasa, bahkan jejak orang dijilat aja orangnya mati. Di Jawa ada Bandung Bondowoso, semua punya. Di Kalimantan ada Lambung Mangkurat, semua punya. Sejarah orang kaya itu, orang kuat itu ada. Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Ingtai. Orang Arab punya kisah cinta namanya Kais dan Laila. Orang Eropa Romeo Juliet. Di Jawa sana sudah ada kisah Andi Lumut, ada komplit. Di sana ada cerita ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella,
orang Nusantara punya kisah ibu tiri yang kejam dalam bawang putih, bawang merah. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, di sini ada binatang bisa ngomong namanya kancil nyuri timun. Dengan artinya sama. Lu tepuk sing banter biar kita nggak malu jadi orang Indonesia. Ini orang-orang sekarang ini kalau nulis sejarah Islam itu sesenengnya dewe. Islam dalam keadaan jahiliyah, Islam dalam keadaan negeri yang terbelakang. Enak lu muni sak muni-muni nih. Bagaimana kita bangsa terbelakang? Orang Mesir punya piramid, kita punya Borobudur, kita punya Muara Takus, komplit kok candi kita. Sana punya catatan-catatan kuno. Di Sulawesi sudah ada Lagaligo, prosa terpanjang dunia sampai ini nggak ada yang bisa mengalahkan. Alat musiknya juga bisa dilihat. Alat musiknya orang Arab terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal motong. Satu dipotong untuk dikeruai tengahnya, satu dipotong untuk diambil kulitnya, templekno dipaku jadi terbang. Kayu karek ngetok, wedhus karek bleh. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar. Gitar itu terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal motong kan digeliti, diteko. Talinya tinggal melintir dung 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 gitu aja. Tapi orang Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah, ini menjadi sebuah catatan. Orang-orang hebat ini masuk Islam, berarti sing teko ya wong hebat. Contoh saja kalau berbicara politik. Kalau rembukan politik sama orang bodoh itu gampang, sari misak kerdus beres. Tapi kalau berbicara politik dengan orang-orang cerdas, dengan orang hebat, waduh itu diskusi berkali-kali tentang program dan tentang uang aja bulat luar biasa. Sama. Nah itu menandakan makanya Islam bisa kuat seperti ini karena waktu itu yang nerima juga kuat, yang datang juga kuat. Ini kan catatan, makanya jangan main-main dengan cara Islam Indonesia. Makanya kalau ada yang bawa-bawa dari sana, wong di sana aja belum diuji, dibawa ke sini dipaksakan. Ada yang nerima konsep itu jebol. Hari ini masih ribut jenggot, ya ribut kayak Taliban. Negeri yang punya jenggot aja ribut bedil-bedilan, apalagi negeri kita yang jenggotnya 12, berarti ribut tambahan. Itu buktinya gitu kan. Negeri yang sesama Islam diajak mari kita bersatu hanya dengan kaum muslimin. Itu di Mesir yang mayoritas semuanya Islam, begitu diajak hanya berkawan dengan yang Islam namanya Ikhwanul Muslimin, bentrok sampai sekarang bangsanya jebol. Nah, Suriah itu negara Islam, tapi begitu diajak ngomong khilafah, di mana pemimpinnya harus Islam maupun Islam, jebol lagi tawur kayak begitu, nggak ada habisnya. Apalagi di negeri kita yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bangsa. Makanya waktu itu wali-wali ini ya nggak main-main. Makanya kita punya cerita, kenapa sih yang nyebarkan Islam ke Indonesia itu kok wali? Ya hanya wali yang sanggup menaklukkan orang-orang seperti itu. Karena di Indonesia agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu kasta tertinggi namanya Brahmana. Kasta kesatria raja gak boleh ngomong agama. Kasta Wesya pegawai gak boleh ngomong agama. Apalagi sudra. Sudra itu petani pedagang gak boleh ngomong agama. Makanya kalau Islam disebarkan oleh saudagar itu nggak masuk akal. Orang saudagar itu sudra. Makanya yang bisa ngimbangi Brahmana itu wali, sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu loh. Makanya Islam di Indonesia ada konsep wali, karena wali itu sepangkat karo Brahmana. Nah wali kok tanya ada, oh itu buktinya mana wali? Dulu sistem kerjanya seperti apa? Wali kok takoni cara kerjanya. Wali ini butuh apa-apa itu nggak baca, tapi langsung browsing, langsung download, langsung online. Wali kemana? Ya ke harddisknya Allah.
Loh, Allah itu kan punya harddisk di langit sana. Waktu Nabi Isra Mi'raj kan ditengok, oh iki cloudnya Allah, oh ini harddisk besar dunia, program dunia ada di harddisk itu, namanya Lauhil Mahfuz. Yang orang Yahudi Nasrani bayangkan tentang kotak tabut Sulaiman, yang orang Yunani bayangkan kotak Pandora, yang orang Jepang bayangkan kotak Doraemon. Ada kan? Nah itu kotak segala tahu di situ. Makanya kalau orang punya hajat sesuatu browsing, makanya wali itu kalau download program langsung 25 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Padang Pasir download 25 tahun. Ya wifi-nya komplit, datanya lengkap, paketannya besar. Sunan Kalijaga duduk ini 3 tahun download. Lah kita diajak download 2 jam tidur. Ya Allah, 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 lama ini. Ya kita makanya kita nggak punya wifi, nggak pernah punya paketan, maka kita nggak pernah ngerti masa depan seperti apa. Wali tahu karena tahu program dunia itu kayak apa, tahu. Itu. Nah, kalau yang seperti Romai Rama juga tahu program dunia, dia pernah nyanyi kok. Ku tahu rumus dunia semua itu kan Romai Rama ya. Lah, jadi makanya wali-wali itu wifi-nya besar. Makanya kita diajarkan kan, manusia itu kan punya nyawa. Seperti handphone punya kartu itu terhubung dengan hard disk, dengan provider gede. Makanya kartu itu bisa kirim gambar, bisa kirim foto. Yang penting punya paketan kan. Kalau nggak punya paketan, ya cari wifi gratisan ke waro.co.id. Akhirnya bisa punya wifi, kirim gambar ke orang lain walaupun nggak punya paketan tapi punya wifi gratisan. Manusia juga sama, punya nyawa yang berhubungan dengan Lauhil Mahfuz. Makanya manusia bisa kirim doa, bisa kirim Fatihah, kirim doa gitu. Kalau nggak punya wifi ya pakai wifi gratisannya Nabi kan wifi-nya besar, makanya kita kalau mau kirim doa pakai Nabi, wifi-nya Nabi lah hadratin Nabi Yilmus Mustafa wa ila jamil anbiya al-muslimin syahidai salihin, baru wa ila jamil muslimin al-fatihah. Nah itu namanya kalau di sana tadi .co.id, ini ila hadrati, namanya tawassul. Makanya kalau ada orang nggak percaya, apa doa kok bisa dibagi nggak nyampe, doa kok bisa dikirim nggak nyampe, ini orang nggak belajar. Kita ini nggak pernah lihat tinjunya Mike Tyson, kita nggak pernah lihat sepak bolanya Manchester United. Yang lihat itu orang sana di syuting, ini satu orang sama dia, setelah di syuting dinaikkan ke satelit. Setelah naik satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya